Ini pemirsa, saya udah nyampe ya di Kampung Talun, Desa Tajur Sindang, Sukatani, Purwakarta, dan akan menuju ke tebing Boyer. Dan memang perjalanan masih jauh, dan saya juga istirahat dulu di sebuah warung di Kampung Talun ini. Kebetulan saya akan dipandu seorang warga yang merupakan warga sini. Kita akan bicara ya, mengorek informasi tentang tebing Tajur. Permisi, Bapak. Bapak, kalau boleh tahu, Bapak asli warga sini kan Pak, Kampung Talun? Iya, iya. Bapak, kalau bisa dijelaskan nggak tentang tebing Talun itu dulunya seperti apa, Pak? Kurang tahu tak? Ya mula-mulanya waktu itu di Gunung Jatiluhur gitu. Iya. Yang empat bendungan itu, batu-batunya di situ. Iya. Terus Semua. dari sini kira-kira masih berapa kilometer Pak untuk mencapai tebing Boyer ini? Setengah kiloan lah. Ya, kiloan. Nah. Jadi medan yang akan saya lalui itu semacam apa? Seperti pesawahan atau apa Pak? Ya banyak. Banyak ya. Banyak. Jadi pesawahan mungkin ya Pak ya. Ada perkampungan nggak di daya situ Pak? Enggak ada. Oh iya. Nggak ada. Nah, jadi Bapak nanti mau mandu saya ke sana ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, ya. Nah, itu bisa keterangan dari seorang warga yang merupakan warga Talun yang alhamdulillah ya akan membantu saya ke tebing Boyer sana. Tebing Boyer asal mula berupa bangunan tua yang berdiri kokoh di sebuah bukit pada masa proses pembuatan bendungan Jatiluhur. Seiring perjalanan waktu, bangunan tua bekas peninggalan kolonial ini dibiarkan lapuk dimakan usia dan hanya menyisakan sedikit tembok sebagai situs sejarah. Dan Boyer merupakan alat produksi penggilingan batu dari Gunung Cilalawi hingga menjadi semen selama proses pembuatan Waduk Jatiluhur. Tebing Boyer terletak di Kampung Talun, Desa Tajur Sindang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel RR Production. Terima kasih ya Anda yang selalu menonton video-video saya dan subscriber saya. Nah, hari ini atau di pagi ini saya akan berkunjung ke tebing Boyer yang ada di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Jadi saya harus meninggalkan kendaraan saya dan harus berjalan, katanya sih harus menempuh berbagai medan yang sangat sulit. Kita akan coba. Selama perjalanan menuju tebing Boyer, saya pun dipandu seorang warga Kampung Talun. Jalan setapak dan menanjak juga licin di musim hujan mulai menyambut saya di kawasan hutan jati. Saya pun harus ekstra hati-hati ya supaya tidak terpeleset. Membutuhkan waktu sekitar 1 jam dan jarak setengah kilometer untuk bisa mencapai di Bukit Boyer. Jalanan licin, berbatu, dan medannya yang menanjak merupakan tantangan yang harus saya taklukkan. Ini pemirsa, setelah tadi meninggalkan jalanan yang lumayan licin ya, sekarang sudah memasuki jalan berbatu dan semakin menanjak. Kira-kira masih jauh ke Pak? Jauh. Berapa menit lagi Pak? Paling 4 menit lagi lah. 4 menit lagi katanya untuk mencapai tebing Boyer, Sukatani, Purwakarta. Ayo Pak, ada lagi Pak. Oh, iya. Came and tucked your way into my heart. Oh, you look.
Pemirsa, kita berpasan dengan pengendara yang mau kemana Kang? Bentar. Mau ke gunung. Ini motor yang biasa digunakan, motor kayak gini? Iya. Emang kuat? Kuat. Tiap hari Kang? Iya, tiap hari. Akang di sana punya apa? Punya pertanian atau apa? Yang pertanian. Pertanian? Iya. Oh, berarti sekarang Akang akan ke sana ya? Iya. Masih rumit gak jalannya atau gimana? Agak mending nggak? Agak mending. Agak mending ya. Berarti sekarang udah mulai datar ya? Iya. Terima kasih ya Kang ya. Semoga lancar sampai ke sana. Ya, amin. Ini pemirsa, tantangan begitu berat ya untuk mencapai lokasi tebing Boyer ini. Dimana tadi saya berjalan dari mulai masuk hutan, jalannya licin, berbatu, dan sekarang tantangan begitu berat ya. Karena jalan yang akan saya lalui itu sangat licin dan diaping oleh dua gunung, katanya kata penduduk sini. Yang sebelah kiri Gunung Pamoyanan dan sebelah kanan Medan jalan untuk menuju tebing Boyer tidaklah mudah dan penuh tantangan. Nah, setelah meninggalkan jalannya yang licin, menanjak dan berbatu, jalan datar pun merupakan jalan setapak digenangi air mirip sebuah sungai kecil. Langkah lelah saya pun mau tidak mau harus melewati jalan ini di antara pinggiran tanaman padi. Sebagian warga pun memanfaatkan lahan kaki gunung ini untuk ditanami berbagai tanaman, salah satunya tanaman padi dan tanaman kacang tanah. Ini pemirsa, nggak terasa ya, nggak capek kita berjalan dari mulai sana sampai sini juga. Ada seorang petani yang lagi panen apa nih Bu? Namanya Bu? Suuk. Suuk nih, kalau suuk kan dalam bahasa Jawa Barat ya, berarti kacang tanah ya Bu. Ya. Ibu, lahannya banyak nggak Bu di sini, luas lahannya? Luas lahan Oke, banyak. banyak. Ibu, ini untuk dijual apa dikonsumsi sendiri Bu? Sendiri ya. Sendiri ya. Kacang tanah ya. Jadi memanfaatkan lahan di lereng gunung apa namanya ini Bu? Cilalawi. Gunung Cilalawi, kata pemirsa, di Gunung Cilalawi bisa tanam berbagai tanaman, salah satunya kacang tanah. Makasih ya Bu ya. Selamat bekerja Bu. Nah, ini pemirsa, selama kita menempuh perjalanan ya, memang sangat jauh sekali dan berupa tantangan harus saya taklukkan. Nah, kebetulan di lokasi ini terdapat sebuah gunung ya, dengan seperti sebuah longsoran batu-batu ukurannya cukup besar. Jadi memang untuk memasuki lokasi ini kita harus hati-hati, karena katanya sih, kata warga sini, ini merupakan lawan longsor, terutama bebatuan yang berjatuhan dari atas gunung sana. Tebing Boyer posisinya berada di antara dua buah gunung, yaitu Gunung Batu Cilalawi dan Gunung Pamoyanan. Dan konon di kawasan gunung ini terdapat dua buah makam keramat, yaitu makam Mbah Koleser dan makam Mbah Kolopitung. Kedua tokoh ini merupakan penyebar agama Islam. Jadi jangan coba-coba ya punya niat tidak baik di kawasan ini. Rasa lelah penuh perjuangan dengan bulir-bulir keringat, saya pun akhirnya sampai di tebing Boyer. Dari ketinggian tebing Boyer ini kita dapat melihat panorama alam dan birunya air bendungan Jatiluhur.
Tebing Boyer adalah ringkih sejarah pembuatan sebuah waduk, salah satunya Bendungan Jatiluhur. Dengan sisa-sisa bangunan yang teronggok dan seolah dilupakan, Tebing Boyer seolah tersenyum memandang kawasan Bendungan Jatiluhur yang memberikan manfaat, salah satunya sektor pariwisata, industri perikanan, dan pengairan. Bukit Boyer merupakan situs sejarah pembuatan Bendungan Jatiluhur, Purwakarta. Ini pemirsa, terbayar juga ya perjalanan saya, jerih payah saya setelah perjalanan tadi, mulai dari pintu masuk ya ke Kampung Talun, dan sekarang udah berada di Bukit Boyer ya di Sukatani, Purwakarta. Perjalanan saya tadi sekitar 1 jam atau 1 kilometer ya dari Kampung Talun. Nah, sekarang saya akan berterima kasih ya pada seorang bapak yang telah tulus ikhlas memandu saya ke tempat wisata ini atau ke Bukit Boyer, Purwakarta. Bapak terima kasih ya, saya udah nyampe, udah di tebing Boyer ini. Bapak sudah menemani saya sampai ke sini. Saya ucapkan terima kasih atas kebaikan Bapak. Semoga Allah melindungi Bapak. Terima kasih Pak ya. Amin. Ayo, sama Bapak sekarang akan bekerja mungkin ya Pak. Iya. Oh silahkan Pak, selamat bekerja Pak. Iya. Nah, di bawah tebing Boyer Sukatani, Purwakarta ini terdapat sebuah ruangan ya. Saya akan coba melihat ke bagian bawah bersama seorang bapak yang memandu saya. Ayo, seperti apa sih bagian bawah tebing Boyer ini? Ini gak ada ular di sini Pak? Gak ada. Wah, jalannya kecil banget. Pak, tunggu Pak. Ayo Pak, jalan Pak. Nah Pak, sekarang saya udah berada di bagian bawah tebing Boyer Pak ya. Ini biasanya tempat ini ada gak Pak dikunjungi orang untuk datang ke sini Pak? Ada. Untuk apa biasanya? Biasanya sok ngarahin dep gitu. Nah, siapa aja yang datang ke sini Pak? Banyak orang mahasiswa juga banyak gitu. Ya tujuannya untuk apa Pak? Ya tujuannya ceritanya mau camping. Oh camping ya. Campingan. Tapi di sini aman gak sih Pak? Aman. Soalnya ini kan kawasan hutan, takut ada ular atau apa gimana? Enggak ada. Gak ada, berarti aman ya? Aman. Oh iya, makasih Pak ya. Iya. Nah sekarang saya menuju pulang ya setelah mengunjungi tebing Boyer Sukatani, Purwakarta. Dan memang perjalanannya juga masih jauh untuk pulang. Terima kasih ya Anda telah menonton video saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.